Jason dan juga pemirsa, memang ditargetkan sebenarnya pembersihan atau clean up di area pasar ini ditargetkan selesai kemarin. Sehingga diperkirakan memang dari otoritas pemerintah setempat menargetkan kalau memang dari kondisi kemarin ternyata kondisi cukup sulit. Ini diperkirakan 2 hingga 3 hari lagi pembersihan akan rampung dan masyarakat bisa kembali beraktivitas menggunakan pasar ini. Dan di layar kaca Anda, pemirsa, ini masih dilakukan penyedotan ya. Jadi memang dari kemarin upaya penyedotan ini terus dilakukan di basement lantai 2. Pasar Badung ini masih cukup tinggi air yang menggenang sehingga masih terus dilakukan pembersihan. Ini kalau kita lihat, pembersihan ini dilakukan dengan penyedotan, kemudian air disalurkan ke Sungai Badung. Sungai Badung inilah yang kemarin menjadi salah satu sungai yang menyebabkan kerusakan cukup parah ya selama banjir, dan memang saat ini kondisinya air sudah mulai stabil, sudah mulai surut sehingga air yang di dalam basement ini bisa dialirkan keluar. Jason. Belinda, tadi Anda juga sudah menyinggung soal bantuan atau ganti rugi begitu kepada para pedagang. Apakah sudah ada pedagang yang mendapatkan bantuan tersebut atau kapan tepatnya nanti bantuan dari pemerintah provinsi akan disampaikan kepada para pedagang? Jason dan juga pemirsa, hingga saat ini memang kami sempat bertanya untuk 1 minggu ini tampaknya difokuskan pada pembersihan dan juga membuka posko aduan dari pedagang kepada pemerintah terkait untuk didata lebih lanjut, karena tampaknya setiap pedagang ini memiliki dampak kerugian yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu. Dan hingga saat ini pun kami masih belum mendapatkan keterangan pasti apakah sudah mendapatkan ganti rugi atau belum. Namun ada sejumlah pedagang yang menuturkan bahwa belum ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Mereka hanya menuturkan sudah menyampaikan ke posko aduan bagaimana kondisi kerusakan mereka dan berapa kerugiannya. Dan terkait kapan ganti rugi ini diberikan, Jason, kami masih mencoba untuk bertanya, karena ini tadi setelah Gibran meninggalkan area, kami mencoba untuk mencari dinas terkait. Tampaknya mereka masih melanjutkan agenda selanjutnya sehingga kami masih belum bisa meminta keterangan kapan bantuan ini akan diberikan, karena ini cukup merugikan tidak hanya dari pedagang, Jason dan juga pemirsa. Tadi kami sempat bertanya juga sejumlah masyarakat, atau justru ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus lumpuh sementara seperti kuli panggul yang membawa belanjaan masyarakat. Ini mereka ibu-ibu yang menuturkan kita tidak bisa bekerja karena masyarakat tidak berani untuk membeli atau belanja di pasar. Nah, harapannya dalam 2-3 hari ke depan pasar sudah kembali kondusif sehingga aktivitas masyarakat ini bisa kembali normal. Jason, saya mengajak Anda untuk melihat ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Pasar Badung dan juga Pasar Kumbasari. Ini kita bisa melihat dari sini seberapa parah, bisa kita bayangkan bersama setinggi apa air pada hari Selasa malam hingga hari Rabu pagi, karena ternyata banjir yang mengguyur, maksud kami hujan yang mengguyur Bali ini berlangsung selama kurang lebih 24 jam mulai hari Senin hingga Selasa, dan akhirnya banjir terparah dirasakan pada hari Rabu pagi. Dan di sungai inilah jembatan ini tertutup, luapan air sungai ini menaik atau menutup area jembatan dan akhirnya sempat merusak beberapa bangunan yang kemarin menyebabkan korban jiwa, dan 1 korban jiwa yang tertimbun reruntuhan ini sudah berhasil dievakuasi tadi malam. Kita bisa bayangkan dan juga kita bisa melihat ini adalah pohon yang rusak dengan tersangkut sampah begitu ya. Ini menandakan air menyentuh ketinggian kira-kira 5-6 meter, pemirsa. Dan ini area sekitar Pasar Kumbasari masih cukup banyak sampah yang berserakan, dan kita masih melihat belum ada aktivitas jual beli yang berlangsung antara masyarakat dan juga pedagang di Pasar Kumbasari karena masih dipenuhi oleh sampah-sampah yang secara berangsur harus dibersihkan dengan cepat. Jason. Baik, Belinda, karena ini masih menunggu beberapa hari untuk pembersihan agar sampai normal kembali, apakah ada rencana relokasi sementara bagi para pedagang untuk bisa tetap berdagang sambil menunggu kondisi nanti kembali pulih?
Jason, terkait rencana relokasi tampaknya masih belum ada informasi secara mendetail, bahkan rencana relokasi pun tidak tersampaikan begitu ya dari dinas-dinas terkait, dari pemerintah daerah, apakah akan dilakukan relokasi sementara, karena tampaknya untuk saat ini pemerintah masih berfokus pada pembersihan dan juga percepatan untuk pengambilan sampah-sampah ini. Karena kalau kita gambarkan, Jason, kalau bisa kita ceritakan bahwa hari ini tampaknya ada tambahan personil yang berbeda dengan hari kemarin. Ini sebagai upaya yang dilakukan dari pemerintah setempat untuk mempercepat proses pembersihan. Nah, Jason, ini adalah sejumlah barang-barang pedagang yang berusaha diselamatkan tercampur dengan kotornya air banjir. Coba kita bertanya kepada salah satu pedagang bagaimana kondisi saat ini. Permisi Ibu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Dengan Ibu siapa Bu? Bu Dewi. Ibu Dewi, ini jualan apa saja Bu? Ini dah masako, pitsin, sembako. Sembako ya. Ibu Dewi, bisa diceritakan ketika malam itu Saya terjadi? tidur Oh, di waktu itu rumah. tidak di tutup. sini ya? Tutup toko saya. Ibu akhirnya kembali ke sini pada hari apa? Ya tanggal 10 itu, tapi Rabu itu tapi udah siang karena air kan lama surutnya ini. Itu. Ibu, bagaimana kondisi seluruh barang Tidak dagangan? bisa diselamatkan karena toko saya tenggelam. Tidak bisa diselamatkan. Bisa, semoga ada hikmatnya daripada ini supaya lagi rezeki saya lancar. Amin. Oke. Tolong minta bantuan kepada pemerintah ya. Bagaimana biar cepat pasar ini pulih gitu. Oke? Ibu, tapi kemarin kan disampaikan ada posko untuk pengaduan kerugian pedagang. Ibu sudah sempat mengadu di sana? Sudah. Tapi belum sih ada tanggapannya ya. Ya. Karena saya 2 toko ini. Ya. Ibu, ada informasi nggak dari pemerintah untuk nanti bisa berdagang sementara di mana selama proses pemulihan? Belum ada ya. Tapi kita memang pengen di sini lagi gitu loh. Karena kalau pindah-pindah lagi tuh ribet. Kalau kita pakai posko lagi ya sambil jalan aja kalau bisa. Kan ini kayak tembok-tembok ini sambil jalan. Kalau bisa sih saya minta kepada pemerintah sambil jalan, pasarnya dibuka, kita bisa berjualan gitu. Ya, kalau kami suruh pindah tuh susah, Bu. Karena pelanggan kami kan di sini. Sama aja kayak kita nunggu lalat, nggak ada yang datang. Ya, minta tolong kepada pemerintah diperbaiki sambil jalan. Ya, biar kami bisa juga berjualan. Ya. Bu Dewi, kira-kira untuk kerugian ditaksir sampai berapa? Waduh, banyak puluhan ratusan juta ini. Nggih, karena saya lagi banyak-banyak ini baru 1 mobil nih, belum selesai 1 mobil nih. Itu masih di dalam gudang saya masih ada barang lagi. Jadi memang kerusakan cukup parah ya Bu ya, dan semua barang ini tidak bisa dijual lagi. Parah ini nggak tahu bisa apa nggak ya, saya coba buat dilap apa gimana. Kalau rusak ya saya buang. Ini saya buang ini. Setengah udah saya buang. Kayak terasi itu saya buang. Nggak berani saya pakai karena makanan. Bu, saya boleh diajak melihat sebentar kondisi di dalam Bu? Pak, permisi ya Pak. Nah pemirsa, sejenak saya akan mengajak Anda untuk melihat ini adalah kondisi terkini di salah satu toko Pasar Kumbasari. Yang seperti saya sampaikan, jadi memang kondisi di sini cukup parah, menjadi salah satu titik terparah yang ada di Bali. Pasar Kumbasari yang akhirnya lumpuh, tidak bisa digunakan kembali. Ini beras Bu? Itu garam. Ya, udah nggak bisa dipakai, itu garam tuh nggak bisa dipakai. Kan dia berair. Ya. Jadi semuanya rusak ya Bu ya? Oke, Ibu terima kasih. Semoga segera ada ganti rugi dari pemerintah dan segera ada tindakan pasti bagaimana mengatasi kondisi ini saat ini. Jadi cukup parah ya pemirsa, kayak saya melihat di dalam itu sudah bercampur antara lumpur dan sampah sehingga sebagian besar barang yang ada di dalam itu sudah tidak bisa dijual kembali. Seperti pedagang yang lain pemirsa, kerugian yang dirasakan oleh salah satu pedagang ini ditaksir hingga ratusan juta. Besar harapan kami dari pedagang juga segera ada tindakan pasti bagaimana percepatan pemulihan ekonomi khususnya di Pasar Kumbasari dan juga Pasar Badung. Jason. Baik, terima kasih Belinda Firda atas laporan langsung Anda. Nanti kami akan update kembali informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.